Tapi gue mesti terima kasih sama lo deh, karena dengan konten lo ini, dengan wrap up ini, lo lebih memasyarakatkan hip hop di Indonesia. Gitu. Kalau di Reggae ada Ras Muhammad, Reggae Ambassador nih, hip hop Ambassador nih. Gue nggak pernah gitu ada satu konten atau satu lagu gue yang kayak orang bener-bener kayak, wah gue suka banget sama lagu ini atau konten ini gitu. Lu menginfluence 5 juta views, Willy. Artis baru itu biasanya berhenti jadi artis atau mungkin berhenti jadi seorang musisi itu pada saat dia nggak ada uangnya. Oke, jadi tetap lo belum jawab pertanyaan gue. Lebih seru yang mana? What is poppin'? Nah, what's poppin'? Back again together with me, YACKON Cuman 3 balas. Dan di episode kali ini kita punya seseorang yang sebenarnya kalau dilihat dia tuh keren-keren banget kontennya. Kita ngomongin konten, tapi bukan berarti itu jadi mengurangi value dia. Karena konten yang dia bikin juga masih berkaitan dengan hip hop. Itu dia. Itu dia. Jadi kalau ada reporter, ini reporter. Reporter gawat. Dan gue Gawat. selalu suka konten-kontennya karena ada nyentil-nyentilnya nih. Benar. Kalau sebenarnya kalau misalnya ini bukan hal yang baru. Betul. Bukan hal yang baru. Sebelumnya ada Kill the DJ juga ya. Dia juga punya konten seperti ini, tapi ini lebih konsisten menurut gue. Ini juga konsisten sampai sekarang masih. Dan nggak sekali 2 kali apa yang dia bikin langsung viral gitu. True. Yoi. True. Kayak semua orang mention gue, bang bikin kayak gini. Itu kerjaan temen gue. Yoi. Ngapain gue gitu bikin? Dan kenapa dia ada di What's Poppin'? Karena isu yang dia angkat selalu poppin'. That's what's up. Yes. Right. So langsung aja kita ngobrol ya. Please welcome Willy Winarko. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Willy Winarko, apa kabar, men? Hey, I'm good, man. Alhamdulillah, God is great. Blessings every day. Wow, gue biasa ngeliat lo cuma di handphone. Dan akhirnya hari ini interview pun harus lewat layar juga ya. Lo punya lagu berdua juga gak ketemu kan? Memang eranya digital. Kita kirim-kiriman data. Betul. Bahkan setelah gue ngisi gue baru tahu itu ada Willy di situ. Oh sorry. Ini yang lagu sama Mas Gip ya. Mama besok katanya ku diciduk kalau streaming live di Instagram. Kalau ada yang tersinggung dengan kata yang ku ucapkan. Mas Gip ini penyakitnya memang. Iya. Oke. Willy, sehat ya? Yes. Sehat, alhamdulillah kakak. Oke. Dan apa aja nih kesibukan sehari-hari sekarang lagi apa nih, Will? Gue kebanyakan sih sejujurnya ya di rumah aja, tidur, makan, main Yu-Gi-Oh, ya udah gitu-gitu. Yu-Gi-Oh aja, tuh apa, Pak? gitu. Game. Main game online gitu, Oh, bang. oke. Ya udah ya sama bikin konten gitu. Oke, nice. Tapi kalau kontennya masih kayak continuity terus ya, Pak, jalan terus ya, men ya? Iya. Jadi apa aja sih yang lo lakuin sekarang? Jadi kayak awalnya kan kita bikin wrap up Indonesia ya. Jadi kayak nge-wrap up ya satu berita satu minggu ada berita banyak. Nah, kita jadiin satu terus dibikin jadi konten gitu kan di Instagram, di YouTube gitu-gitu. Dan itu udah berjalan sekitar udah 1 tahun lah ya, kita setiap minggu bisa bikin antara 1 sampai 2 gitu kan. Dan ya itu aja sih yang sebenarnya yang paling banyak kita kerjain gitu, barengan juga sama gue lagi siaran, gue juga lagi bikin album. Nah, itu juga kita lagi mengerjakan banyak hal nih pada saat ini gitu. Wow, jadi lu masih siaran ya? Pagi, sore atau malam sih, men? Gue siarannya sore. Sore di Mustang ya? Siarannya sore. Yoi. Oke. Tapi ya gitu, gara-gara pandemi juga gue akhirnya siarannya di sini juga, kayak di studio-studio juga gitu. Oh. Jadi dunia lu ini ruangan ini nih, Pak ya? Ini ruangan ini aja udah, kehidupan gue dari sini, tidur di situ, udah gitu aja. Oh, dan saya melihat beberapa kotak Puma di belakang, siap. Wah, ada tim susunya di situ. Sedap. Kicks Love ya, pokoknya Kicks Love. It's all about Kicks Love. Pak Will, gue sama aku mau ngomongin The Rap Up nih. Untuk pertama kalinya aku kangen sekolah, nikah, konser, kerja. Kan maksudnya gue ngeliat banget dari awal lu jalan gitu ya.
sampai sekarang kan kayak menurut gue produksinya makin serius, makin mateng. Dan tadi lu juga ngomong bahwa bahasanya kita lagi ngerjain ini. Kita ini siapa nih, men? Lu dan siapa nih? Iya, jadi ya gue punya teman-teman kuliah kan. Nah awalnya gue juga bikin barengan sama teman-teman kuliah gue gitu kayak kan kalau ngomongin berita nggak bisa gue doang gitu ya, karena mungkin satu akhirnya jadi subjektif atau nggak kayak jadi point of view gue doang gitu kan ya. Jadi kayak gue pengen nyoba bikin ini ya seobjektif mungkin, terus juga seaktual mungkin gitu kan ya, secara faktanya juga dicari, dicek gitu kan. Nah itu semua ya barengan sama teman-teman gitu, yang bikin videonya juga teman-teman gue dari kuliah gitu kan. Dan ya udah itu semua ya barengan lah gitu kita akhirnya. Wow, ada tim risetnya ini. Keren. Dan tapi maksudnya berjalan sampai setahun, berarti mereka serius sih. Iya, pastinya sih, karena ya gitu kan. Kalau gue ngelihat di luar tuh wrap up itu sendiri itu kan sebuah term dimana kita ngebikin satu lagu tentang apa yang terjadi dalam waktu 1 tahun gitu. Waktu itu yang gue tahu itu ada rapper namanya Skills dari tahun 2003 udah bikin tiap tahun gitu kan. Pas gue SMP gue nontonin, gue dulu kayak mikir gue pengen deh bikin suatu saat nih kayak gini juga gitu kan. Nah ternyata akhirnya baru kesampaiannya tahun kemarin tuh, tahun 2019, tahun 2020. Nah akhirnya ya kita bisa bikin sendiri gitu. Jadi kalau The Wrap Up sebenarnya kayak kalau ibaratnya YouTube Rewind kali ya. Iya benar. Ya. Sebenarnya iya benar, versi hip hopnya kalau misalnya. Versi hip hopnya dibahas sambil nge-rap gitu ya, men ya. Iya benar. Tapi apa sih selain lu terinspire karena konten karena si tadi ada Wrap Up, apa yang akhirnya bikin lu motivate untuk lu terus jalanin ini, kenapa, men? Karena banyak juga sih yang suka ya. Kayak gue nggak pernah gitu ada satu konten atau satu lagu gue yang kayak orang bener-bener kayak wah gue suka banget sama lagu ini atau konten ini gitu. Mungkin kalau Kakak Yako atau Bang Upi gitu kan udah biasa lah ya, lagu-lagunya meledak, fansnya banyak gitu kan. Kalau gue tuh nggak pernah gitu. Jadi kalau saat gue bikin lagu ya udahlah, lumayan gitu untuk teman-teman atau mungkin untuk ya pendengar-pendengar setia gitu dari awal. Tapi pas gue bikin Wrap Up ini benar-benar dimana kayak banyak banget orang-orang yang suka banget sampai di quote, ditaruh di bionya mereka, ditaruh dibikin videonya sendiri, di cover gitu kan. Dan itu gue kayak wah terima kasih banyak banget sih untuk ya teman-teman yang udah melakukan itu gitu. Yang paling gokil adalah gue ada keluarga gue, ada grup WhatsApp, tiba-tiba nge-share dia, tau gak lo? Sufi, kamu kenal nggak sama ini keren banget loh. Gue diem aja, ini temen saya tapi saya diem aja deh dibanding Panjang gitu kan. Itu cerita yang sering sekali. Enggak, gue rasa ya setelah ada gitu nanti lo siap-siap aja diundang di acara keluarganya Upi, pertemuan keluarga besar Tuan 13 gitu ya. Coba kan kamu Mas Willy laporkan apa yang terjadi gitu. Udah lo disuruh stand up aja tuh 30 menit wrap up gitu kan. Iya benar. Peristiwa bener, 2020 gitu. Itu ada aja sih memang. Tapi berarti emang The Wrap Up ini nge-reach itu jauh banget ya, men. Enggak cuma pasar hip hop tapi kayak halayak umum tuh kena semua, men. Iya. Gue sih bisa bilang kayak 80% yang ngedengerin Wrap Up itu bukan anak hip hop gitu malah. Jadi kayak ya gue juga nggak tahu itu datang dari mana ya. Pokoknya kayak ya orang-orang yang biasa aja tapi mungkin mereka bisa nempel sama isunya kali ya, atau sama newsnya gitu. Jadi akhirnya mereka ngerasa bahwa itu bagus gitu dan akhirnya gitu. Ya udah ya. Gue sih cuman ngelihatnya kayak ini berarti ya gue nggak boleh malu-maluin aja gitu. Kalau gue bikin lirik atau gue bikin musiknya itu harus ya bener-bener represent berarti gitu. Kayak wah ini cara hip hop tuh kayak gini loh dalam memberitakan sesuatu atau gimana. Tapi gue mesti terima kasih sama lo deh, karena dengan konten lo ini, dengan Wrap Up ini, lo lebih memasyarakatkan hip hop di Indonesia. Amin. Itu orang jadi terpapar gitu. Like you said before, itu 80% bukan berasal dari hip hop karena memang sebenarnya nggak ditujukan untuk hanya hip hop hats saja. Betul. Tapi dengan seperti itu berarti kan orang-orang jadi makin terpapar. Betul. Wah, ada nih. Akhirnya nyari yang lain mungkin ya. Gitu. Kalau di Reggae ada Ras Muhammad, Reggae Ambassador nih, hip hop Ambassador nih. Amin. Gila. Karena lu akhirnya mengenalkan hip hop ke halayak ramai. Plus satu lagi, kontennya adalah konten yang isinya bagus. Betul. Bukan isinya sampah. Betul. Aduh. Sampah kayak apa sih? Sampah kayak mesti gue sebut. Oke, siapa? Gue mau Willy kan gak paham. Mesti gue sebut. Jadi pancing dia emang. Nanti gak berhenti kalau gue sebut di satu persatu. Iya benar. Ya tapi ya gitu sih.
Well, tapi waktu lu mulai bikin The Wrap Up sama teman-teman, lu ada kebayangan gak sih kayak ekspektasi nyampe nih emang selevel ini, se-epic sekarang, se-viral sekarang, lu pernah ada bayangan kayak gitu gak sih, men? Gue pokoknya target ya, gue punya target gitu. Oke, yang nonton ada 1.000 orang gitu. Nah udah, gue pengennya itu aja kayak oke kan kalau di Instagram tuh ada views tuh. Nah ya pokoknya viewsnya tuh ada 1.000 orang yang nonton gitu. Itu aja gue udah seneng banget sebenarnya pada saat itu kayak. Nah ternyata pas kita bikin yang pertama 10.000 orang yang nonton, wah kita seneng banget gitu kan kayak. Wow, oke, ini ternyata sesuatu yang apa ya disukai sama orang dan komennya juga positif banget gitu. And so ya gue kan ya tadi kan gue barengan sama tim juga kan, barengan sama teman kuliah gue gitu, terus kayak mereka juga jadi makin semangat dan kan nggak ada yang dibayar ya di sini ya jatuhnya kan, ibaratnya pada saat itu kan masih belum ada uang yang ada di sini gitu dan mereka jadinya ya oke, nggak apa-apa kita gas aja terus, yang penting kita bisa bikin terus setiap minggu gitu. Akhirnya ya udah jadi makin semangat lagi gara-gara banyak yang suka gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu tadi kan lu lu 1.000 terus sama 10.000, kalau boleh tahu The Wrap Up sendiri top reach sampai berapa, men? Pernah lu alamin? Wah, top reach tuh yang apa ya? Pokoknya gue pernah top viewsnya itu sampai berapa puluh ribu gitu. Kalau nggak salah ya waktu itu ya, itu tuh kayak 4 atau 5 jutaan lah. Itu yang paling besarnya tuh waktu itu tuh. Gue bayar iklan di Instagram 2 juta pun nggak bakal nyampe tuh views. Serius. Iya itu udah, gue juga agak lupa ya kontennya apa ya. Tapi pokoknya itu waktu itu meledak banget. Terus juga, dan itu lucunya ya kalau ngomongin konten ya, kayak mungkin kita baru bikin nih hari ini, kita posting hari ini gitu, dia mungkin masih belum viral atau mungkin belum di pick up sama Instagramnya atau mungkin sama orang-orang yang nonton gitu. Nah baru 3 bulan kemudian itu baru mulai apa ya tersebar gitu, nyebar, akhirnya baru deh tuh jadinya. Kadang-kadang tuh sering banget kayak gitu jadinya lebih ada lag-nya gitu antara kayak kapan kita posting sama kapan orang-orang nontonnya gitu. Tapi padahal isu yang dibahas aktual ya padahal pada saat itu real time gitulah istilahnya gitu kan. Cuman betul. berarti ada faktor di mana bahwa pada saat menyampaikan itu real time, tapi bisa aja karena memang konten yang menarik, karena memang penyampaiannya isu itu menjadi sesuatu yang diperbincangkan selama 3 bulan itu gitu. Terus tuh bergulir terus. Kayak ini aja, fear of missing out. Jadi akhirnya orang yang memviralkan itu, wah ngelihat nih ada isu ini, akhirnya selama 3 bulan itu akhirnya ya karena orang-orang FOMO, fear of missing out, jadinya akan akhirnya bergulir terus tuh. Iya. Itu ya. Kan udah dikasih tahu waktu itu. Keren. Abis ini dia bikin lagu itu. Waduh. Will, gua tapi kalau boleh ngulik sedikit, gua mau tahu lebih dalam sih, khususnya dapurnya malah. Tadi kan lu bilang bahwa lu dan teman-teman ini jalanin ini karena base-nya emang suka, terus dapat apresiasi sampai akhirnya terus melanjutkan ini. Iya benar. Yang tadi lu juga bilang ini awalnya mungkin gak dibayar malah, maksudnya gak dapat apa-apa malah kan. Iya. Nah tapi kan ini sudah jalan setahun nih, men. Gue bukan ngomongin materinya sih, tapi karena konteks tadi lu bilang adalah awalnya teman-teman mungkin jalan ini gak dibayar, tapi apa yang bikin kalian terus bertahan untuk ngejalanin ini gitu? Maksudnya kalian bisa bikin sesuatu yang mungkin making money tadinya. Kenapa terus fokus di konten ini yang kayak lu bilang mungkin ini ya belum ada liquid cashnya tadinya. Atau apakah sebenarnya konten ini udah ada yang membackup dari apakah belakang? Sudah ada yang membackup sekarang? Nah, jadi ini cerita lucu bahkan. Jadi The Wrap Up itu awalnya jadi gue selalu pikir bahwa Wrap Up itu ada dua fase gitu. Fase pertama itu sebenarnya di 2019 di pertengahan. Itu ada yang nge-backup. Itu uangnya kenceng banget. Kamera bagus, lampu bagus, studio keren, semuanya aman. Mungkin puluhan juta kali bisa keluar gitu. Tapi pada saat itu walaupun dengan backupan ini kontennya nggak begitu nggak begitu diterima gitu sama masyarakat gitu pada saat itu. Jadi akhirnya udah 4 atau 5 episode akhirnya kita stop gitu karena dananya udah nggak ada lagi gitu, dananya nggak bisa datang gitu. So ya udah ya kita berhenti gitu. Nah di Desember malah gue mikir, aduh ini mimpi gue kan jatuhnya. Gue waktu dulu
ngelihat skills, ngelihat rapper di Amerika bikin rap up, gue juga pengen bikin gitu. Jadi masa sih gara-gara nggak ada uang backing jadinya kita nggak lanjut gitu kan? Ya udah deh kita bikin aja pakai iPhone ya. Ya udah, gue nelpon temen gue yang dari kuliah itu yang akhirnya kayak syutingin gue dong gitu kan jatuhnya. Terus ya udah pakai iPhone aja nggak apa-apa. Ini green screennya juga nih di sini gue masih make green screen gue beli 3 tahun lalu kan. Ya udah kita pakai itu aja, dan akhirnya malah yang dengan konten HP itu gue bikin konten tentang UN, malah itu yang akhirnya banyak di repost, banyak yang suka gitu kan. And so at the end of the day ya itu akhirnya gara-gara apresiasi itu akhirnya pada semangat juga teman-teman, dan akhirnya juga kita bisa lanjut sampai sekarang. Nah kalau misalnya ngomongin tentang apakah ada uangnya di The Wrap Up, ya sekarang alhamdulillah kita sudah bisa menghasilkan at least nice. At least bukan untuk gua atau mungkin untuk kita foya-foya, tapi kalau gue selalu mikirnya kayak startup gitu. Gue selalu mikir kayak Wrap Up tuh kayak startup. Kalau startup tuh kan kayak pada bakar duit ya. Yep. Kayak, nah gue mikirnya kayak oke, burn rate gue berapa nih? Bisa nggak nih kalau dengan uang yang kita dapetin 12 bulan ke depan kita bisa bikin konten tanpa kita bisa terganggu. Nah kalau aman ya udah gue gas gitu. Jadi semua uang yang kita dapetin, mau itu dari iklan, mau itu dari apapun, kita pooling terus kayak kita siapin. Nah ini dana untuk kita bikin konten untuk berapa bulan ke depan gitu. Mungkin 10 bulan ke depan, 12 bulan ke depan, biar kayak teman-teman gue ini juga pada punya kerjaan gitu. Jadi ada yang punya agency, ada yang jadi guru musik, gue jadi penyiar gitu. Tapi di Wrap Up ini kita kayak oke, ini kita pooling terus kayak akhirnya nanti ini bakal jadi ibaratnya sumber daya buat kita bikin konten, biar kita kayak bodo amat kalau nggak ada brand, nggak ada yang ngiklan, bodo amat, yang penting kita bisa nothing kerjain tulus, konten gitu, apapun itu kayak nothing gitu. Tulus berarti ya. Bener, nothing tulus akhirnya gitu. Jadi sebenarnya apa yang kalian dapat kalian jeburin lagi buat produksi, men ya? Iya, akhirnya gitu diceburin lagi. Kayak udahlah bodo amat lah gitu. Asal. Gitu. Nice, bener. Nice. Ya, at least ada break even point lah. Iya, at least gitu. Karena kan sering kalau gue ngelihat ya jatuhnya apa sih, kebanyakan mau itu musisi ya, karena gue penyiar radio kayak gue hampir ngelihat artis baru itu biasanya berhenti jadi artis atau mungkin berhenti jadi seorang musisi itu pada saat dia nggak ada uangnya gitu. Kayak nggak dapat panggungan, nggak ada brand, akhirnya ya udah berhenti. Karena apa? Karena itu tidak menghasilkan uang untuk dia. Ya udah gue mendingan ngantor aja atau gue mending apa. Nah kalau misalnya di gue, makanya gue mikir atau ya udah deh kalau gitu yang penting kita bisa hidup gitu, dan kita bisa menghidupi ya karya ini daripada nanti kita di tengah jalan nggak kehabisan dana kayak dulu gitu kan. Yang mendingan kita sekarang at least bisa lanjut terus, bisa konsisten untuk ya beberapa jam ke depan, beberapa bulan ke depan kayak gitu sih. Wah keren lu, Will. Amin bang. Titip salam buat teman-teman tim The Wrap Up, pokoknya mereka keren. Big, makasih banyak Bang Ubi. Gokil. Men, kan tadi kan maksudnya lu juga awal mula, gue dulu tahu Willy Winarko tuh sedikit banyak karena informasi dari NSG waktu itu. Jadi waktu itu gue pertama kali denger Willy Winarko, gue belum tahu dia siapa kok. Yeah. Nah, terus tiba-tiba gue pertama kali denger lagu dia tuh High Power. Ngobrol tentang pelicin demokrasi, profet yang didapatkan dari topeng reformasi, amplop di bawah meja dioper sana sini, bacotnya politisi sayap kanan sayap kiri. Gue mikir kayak waktu itu Kendrick baru keluar kok. Ya. Cara flow-nya beda, tapi cara dia mengucapkan emosinya kayak wah ini anak siapa nih. Akhirnya gue kulik lah, ketemu lah Willy Winarko. Yep. Abis itu gue kayak tahu dia banyak ngeluarin lagu. Abis itu kayak dia tiba-tiba siaran gitu kan. Nah lagunya tiba-tiba berhenti tuh, gue nggak ngedenger lagi lagu dari Willy Winarko sampai akhirnya gue punya kesempatan untuk featuring di Made in Indonesia. 24/7 on the mic, I'm blessing on the airways. My words are lethal weapon, a weapon, a mass education for the masses to master their own minds. Dan kemarin di INJI Remix itu terus tiba-tiba lu punya Wrap Up. Nah yang paling menarik update terbaru dari lu, gue kemarin lihat ada satu konten baru. It's a rap, tiba-tiba ada lu di situ. Face app viral lagi, bikin bingung semua. Lo itu perempuan atau laki-laki? Saat selfie jenis kelaminnya sudah diganti, cowok udah jadi cantik sekali. Nah, ini boleh jelasin ini apa lagi nih men yang lu bikin nih men? Iya. Kok banyak banget nih yang lu bikin di luar musik? Iya, itu kayak apa ya? Gue jadi ibaratnya gini, yaitu itu kan talk show jatuhnya sama Rizky Febian ya, iya kan itu talk show. Sama siapa? Rizky Febian. Oke.
Nah terus kayak gara-gara itu talk show, nah di situ kayak pengen ada yaitu news beat di mana selama 1 menit gitu kita merangkum berita-berita yang menurut tim It's a Rap itu pengen diangkat gitu. Nah ya udah ya gue ibaratnya kayak freestyle, semi freestyle di situ, dan itu lebih susah sebenarnya karena kan kalau wrap up gue recording kan, kalau ini kan live jadi gue kayak aduh ini susah nih Pak gitu. Nah ini timnya sama nggak yang kerjaan apa beda? Ini beda karena kan itu dari Kui Entertainment ya jatuhnya ya. Jadi itu kayak tahun ini pengennya sih kita bisa bareng-bareng sama banyak tim lah, kayak gue barengan sama Muse Media ID juga ada, itu bikin wrap up versi Muse. Demonstrasi bawa senapan, demonstrasi atau perang. Politik Amerika lebih panas dari lahar gunung Semeru di Malang. 2021 belum sampai 1 bulan, tapi sepertinya Indonesia sudah digempur dengan bencana alam. Dimana itu mungkin lebih kayak video klip, lebih grande gitu kan ya. Terus sama Ko itu yang versi live bisa dibilang. Terus juga nanti yang versi kita yang versi meme kacau aja sih biasanya kayak gitu. Wah, jadi emang lagi ekspansi kemana-mana nih men ya? Lagi nyoba sih, kita lagi nyoba sih. Ini kalau It's a Rap ini udah jalan berapa lama? Kalau It's a Rap baru 1 episode, tapi nanti bakal ada episode-episode berikutnya gitu. Oke. Yes. Selain wrap up terus It's a Rap. Sebentar dulu, gue mau nanya, lebih seruan mana? Apa? Antara wrap up sama It's a Wrap Up? It's a Rap, sorry. Ayo, ini beda. Enggak, tapi lu harus jawab. Seruan yang mana sama sukaan yang mana? Lu harus jawab. Kalau ini menurut gue ya, karena gini jatuhnya. Kalau wrap up itu sebenarnya gue kan ngedit sendiri, gini, tim gue kan ngedit sendiri gitu dan kita tuh bukan video editor gitu, kita tuh bukan orang yang jago kamera atau gimana gitu, kayak asal-asalan banget gitu kalau kita produksi gitu. Jadi ya mau gimana lagi, we're not the best at it. Nah kita nyoba untuk ya branch out ini gara-gara ya kita pengen gimana sih kalau tim profesional yang kayak kameranya bagus itu kayak gimana gitu kan ya. Nah kita pengen tahu gitu, makanya kita mencoba untuk ya masuk ke konten-konten lain yang mungkin lebih kelihatan high definition, yang lebih bagus gitu. Karena ya itu ya gue bukan editor ya, kita cuman kalau kita bikin juga ya udah green screen, udah asal aja nih masukin footage-nya kayak gitu-gitu kan. Pokoknya kita bikin gitu. Nah kalau misalnya ini kan yang benar-benar kayak ini lightingnya kayaknya di kacamatanya mantul itu lightingnya gitu kan, harus diganti lightingnya, kameranya harus dibagusin, ISO-nya harus dinaikin kan gitu-gitu kan, gue nggak ngerti ya jatuhnya. Nah ini jadi orang-orang yang benar-benar lebih kompeten lagi nih kalau di video kayak gitu sebenarnya. Oke, jadi tetap lo belum jawab pertanyaan gue, lebih seru yang mana? Gua kira bakal bisa di gila, langsung lu dipatahin dong gitu. Karena kalau gue It's a Rap itu kan itu kan gue live ya jatuhnya. Jadi kalau misalnya yang lebih seru kayaknya yang gue record langsung di studio, yang wrap up di gue gitu. Karena kan ya gue juga nge-rapnya juga lebih niat, beatnya juga gue milihnya juga lumayan lama gitu lah jatuhnya. Alright. Karena kalau di wrap up mungkin dia mikirin the whole konsepnya Kalau di It's a Rap atau konten lainnya sudah ada tim kreatif yang dia tinggal eksekusi mungkin. Benar. Gue tinggal eksekusi kalau yang lainnya. Ada the X factor, the challenging factornya ya. Benar. Nah tapi kalau ngomongin seru mana? Tadi kan udah dijawab. Thank you for answering my question. Selalu jebakan. Kan udah dibilang saya di sini bukan untuk bikin yang kalem. Namanya laut itu, pelaut itu nggak akan bisa jadi pelaut yang baik kalau lautnya cuma tenang, ya kan? Tuh sampai minumnya panik tuh banyak tuh. Tapi kalau kita ngomongin seru-seruan lagi, ini emang seru banget. Selalu seru. Karena kemarin juga abis akunnya dihack. Terus akhirnya kembali. Begitu kembali tiba-tiba dia menunjukkan bahwa dia yang tadinya berantem sama DDT itu terus ternyata akan jadi kolaborasi, akan menggerakkan movement di Jawa Timur gitu kan. Nah, jadi kita suruh lewat dulu aja kali ya. Boleh.
So Willy Winarko, gue mau ajak lu untuk nonton bareng-bareng kita, untuk nonton Gogon, gosip-gosip on the deal bersama Bang Julid. Let's go. Yo, what's up? Welcome back to GOGON, gosip-gosip on the deal di Hip Hop Hore by Mugos TV bareng Bang Julid JULID. Jujur, lugas, independen, dan juga ada Tuan 13 dan Kak Yako. Nah, balik lagi Sobat Julid dan sahabat Hip Hop Hore. Kali ini Bang Julid ada di ruangan. Kemarin habis di outdoor, sekarang lagi ada di indoor. Lama-lama Bang Julid ini akan ke Alaska, ya kan, biar suasana di hip hop lokal ini jadi dingin gitu loh, ya kan, biar enak, nggak perlu ada pertikaian kanan dan kiri. Kita gerak bareng buat hip hop lokal yang lebih baik. Nah, di GOGON gosip-gosip on the deal kali ini ada Bang Yonglek, ya, si Bang Alek, Mas Alek yang paling swag. Ini lagi bikin lelang jaket untuk charity, ceritanya kayak gitu, ya kan. Dia bikin charity, dia posting, dan ketika Bang Julid pantau dari A, B, C, komen-komennya semua itu nggak charity banget, men. Ya mungkin follower Bang Alek itu kayak gitu ya. Jadi komen-komennya malah seolah-olah merendahkan tentang lelang jaket. Padahal sebenarnya kalau kita mikir itu lelang charity karena bencana di Indonesia udah luar biasa sih damage-nya. Dan Bang Yonglek atau Mas Alek yang paling swag ini berusaha untuk melelang jaketnya untuk disumbangkan ke pihak-pihak yang terkena bencana, korban-korban bencana alam yang ada di Indonesia. Dan akhirnya laku sebesar 33.333.000 sekian. Nah, itu top banget sih Bang Alex. Semoga Bang Julid bisa jual topeng seharga 50 juta. Yep. Selanjutnya Bang Julid lagi ngobrol tuh after ketemu sama Abang Jackson Seran yang katanya bad boy, arogan, negatif, apa ya, pokoknya banyak lah ya kalau kita ngobrol tentang Jackson Seran yang dulu dia itu bikin lirik yang nyinggung salah satu pelopor hip hop di Indonesia, dan itu emang damage-nya luar biasa, ya kan. Terus bilangnya tentang attitude dan lain-lain. Ya, Bang Julid udah ngobrol bareng tentang Jackson Seran saat bertemu dengan Jackson Seran. Kita ngobrol panjang kali lebar tentang visi dan misi dia. Nanti akan Bang Julid sampaikan apa visi dan misi dia yang menurut Bang Julid adalah positif, ya kan. Di 2021 informasinya Jackson Seran akan bergerak menjadi positif, tapi kita lihat aja, ya kan. Bang Julid akan pantau. Oke. Selanjutnya ada lagi nih media hip hop yang sekarang udah mulai bermunculan ya. Kita mulai berita hip hop, ada Rapnastic, ada juga Indonesia Hip Hop Video, ada Info Hip Hop. Yang baru lagi yang bikin Bang Julid takjub adalah Hip Hop Maluku. Nah, itu keren sih Hip Hop Maluku tuh. Jadi dia udah menata kontennya, menata feednya, memperkenalkan para pelaku hip hop khususnya yang berasal dari Maluku dan sekitarnya. Terus bahasanya juga bagus, konten-kontennya menarik, itu top abis, ya kan. Jangan sampai nyerah kayak berita hip hop. Itu beneran tuh, si berita hip hop lagi mulai dapat ancaman. Welcome to media hip hop lokal. Kalau nggak ada ancaman nggak seru, bro. Dan lagi ngapain sih berita hip hop apa Sony Black? Kok tiba-tiba berita hip hop posting di story bahasanya Sony Black ngeblokir berita hip hop. Aduh. Ya begitulah ya, jadi admin media hip hop dipikir enak. Enggak enak. KB terusin aja, gas terus selama itu ngerasa jadi media hip hop adalah hal baik buat lo.
manfaatin ya men, ya gas terus selama itu baik. Selanjutnya kita ada MBXN atau Instagramnya Life of MBXN. Jadi kalau kita ngomong respect, kata dia respect di hip hop itu harus share, harus apa, nggak gitu juga. Respect itu banyak sih, kalau kita ngomong respect itu banyak, dan untuk share lagu-lagu kalian itu sebenarnya juga merupakan bentuk dari respect. Tapi jangan dipaksakan orang untuk respect, karena belum tentu orang bisa menerima apa yang lu anggap sebagai respect gitu loh. Kita harus duduk bareng, kita harus diskusi untuk mengatakan apa sih sebenarnya respect dan seperti apa respect yang sebenarnya, bukan basa-basi respect. Nah itu. Dan terakhir, Bang Jul baru dapat video yang cukup menarik ya kan, di menit 12:59 di Hip Hop Reggae Connection waktu Joe Million sama Abang Argonex ngomong di Sekar Project itu. Si Bang Jo bilang, mana nih Pulau Jawa, mana nih Pulau Jawa, ya kan. Ya memang Bang Jul akuin bahwasanya sekarang hip hop lagi rame banget di Indonesia Timur dan sekitarnya, mulai audio dan visualnya wow luar biasa. Memang dulu kalau kita ngomong 2019 aja, 2019 audionya di daerah Indonesia Timur itu bagus, tapi secara visual enggak. Tapi kalau tahun 2020 damage-nya luar biasa, ya kan. Memang harus ditunggu nih yang berada di Pulau Jawa untuk terus bergerak dan jangan mau kalah. Bener kata Bang Joe Million, harus ada pemantik apinya, ya kan. Bahkan di luar-luar pulau udah mulai gila, luar biasa, udah kepantau di mana-mana. Pulau Jawa adem-adem aja, tapi 2021 tungguin Pulau Jawa akan bergerak. Oke. Udah cukup banyak berita yang disampaikan oleh Bang Jul di GOJN Gosip on the Deal. Bang Julid yang jujur, lugas dan independen bareng Hip Hop Hore by Mugos TV. Bang Julid pamit, Tuan 13 pamit, dan Yako pamit. Selalu berjuang di hip hop lokal kekal. Bye bye. Hip hop lokal kekal. Nah, nggak benar nih. Jadi kalau dalam masalah nasionalisme ada istilah fasis. Oke. Terlalu membela nasionalismenya. Bang Julid jangan terlalu hip hop. Nanti kamu hip hop fasis kamu Bang Julid. Apa hip hop kekal? Tak ada yang abadi. Bang Julid dengarkan lagu Ungu. Jadi kalau di Hip Hop Korea ada segmen memang gosip-gosip on the deal tadi dibawain sama Bang Julid Will. Memang dia itu lambeturanya hip hop lah. Yoi, gue nge-follow kok Bang Julid tuh. Ada baiknya di unfollow men. Gue tuh cuma satu doang, gue bingung siapa itu sebenarnya. Sampai sekarang kita juga nggak tahu. Oh gitu ya. Sampai sekarang kita nggak tahu. Nggak tahu siapa. Sampai sekarang. Jadi yang melakukan perjanjian kerjasama antara Hip Hop dan Bang Julid tim manajemen. Jadi mungkin tim manajemen juga nggak tahu siapa ya itu Bang Julid. Oh gitu. Dan memang konten-kontennya kita serahkan gitu. Kita ke dia yang mengacu pada emang ternyata ada pergerakan-pergerakan juga di belakangnya. Gitu. Iya, tapi kan Bang Julid kan bisa disebut sebagai media ya Will ya. Lu kalau ngeliat hip hop sekarang menurut lu gimana Will? Maksudnya kan secara media hip hopnya juga banyak gitu. Kalau menurut lu The Rap Up bisa nggak sih dibilang sebagai media hip hop men? Nggak tahu ya, gini, kalau media hip hop ya gue suka hip hop, gue suka musik rap, iya kan jatuhnya. Tapi gue nggak tahu kalau gue tuh apakah taste gue itu bisa menginfluence yang lain gitu loh jatuhnya. Lu menginfluence 5 juta views Willy. Iya, tapi gue masih ngerasa kayak Emangnya gue segitunya ya? Emangnya gue sengerti itu ya tentang hip hop atau rap gitu loh? Tapi menurut gue media itu salah satu fungsi media adalah memberitakan, ya kan, menyebarkan informasi. Dan kayaknya kalau misalnya konten lo rap up atau rap itu bisa disebut sebagai media nggak sih? Betul. Dengan fungsi yang sebagai memberitakan informasi tersebut. Betul. Iya, gue sih merasa bahwa kita memang sebuah media juga ya, medianya yang fun gitu kan. Kita ngebawa berita politik yang emang biasanya itu ganas ya, kita bikin jadi lebih fun gitu. Kita twist. Mungkin ada sisi komedinya gitu ya, dengan caranya yaitu dengan rap. Kalau misalnya untuk memberitakan rap atau berita-berita tentang hip hop gitu, ya ibaratnya yang gue
sangat subjektif gitu. Yang gue suka ya iya kan jatuhnya. Nah itu yang mungkin agak sulit. Tapi misalnya kalau misalnya kita akhirnya wrap up, oke kita collab aja yuk sama mungkin rapper-rapper lain. Nah itu kan juga yang pengen gue lakukan juga nih tahun 2021. Mungkin gitu gak Will? Ada arah sana? Iya mau ke sana tuh jadinya. Karena kan 2020 tuh kita sempet tuh bikin sama Mattermost waktu itu pernah sekali. Habis itu sama Panji waktu itu juga pernah. Terus sama Pak sorry mau nanya sebentar. Pas saat Panji lo di WA nggak jam 12 lebih 44 menit? Enggak juga sih. Beda konten nih. Ya kan nyelip nanya doang. Untungnya enggak ya. Untungnya dia lebih jam 1.44 bukan 0.44 ya. Oke. Syarat Panji. Oke, next terus. Jadi di 2021 The Wrap Up akan ada kemungkinan untuk berkolaborasi, misalnya di episode berapa ada rapper selain lu gitu men. Yes. Pengennya sih kayak gitu. Karena mulut gue udah mulai berbusa gitu, kayak setiap minggu nge-rap mulu gitu atau 2 kali. Ya udah nih kayaknya udah saatnya. Ya udahlah teman-teman aja deh, ada nggak sih yang pengen gitu. Nah makanya nih pengen ya kita cari-cari aja nih di awal tahun biar nanti mungkin 1-2 bulan kemudian ini bisa jadi tempat juga untuk menunjukkan skillnya juga. Amin. Untuk ya itulah untuk berkarya lah gitu. Nice man. Will, kalau kan lu sama teman-teman The Wrap Up nih sudah jalan setahun lebih. Ya lu mungkin bisa bilang bahwa productionnya sangat minim. Diawali cuma dengan niat, equipmentnya pun minim. Tapi gue rasa lu dan teman-teman sudah melalui proses belajar yang lumayan jauh gitu. Dimana menurut gue lu dan teman-teman The Wrap Up lebih ngerti bagaimana ngebungkus sebuah konten, walaupun kapasitas kalian seperti yang lu bilang tadi belum bisa maksimal lah. Tapi minimal kan formulanya lu ngerti nih men. Nah, lu ada tips gak sih buat teman-teman media hip hop lainnya gitu? Bagaimana membungkus konten khususnya di hip hop biar itu bisa lebih diterima masyarakat, men? Seperti yang teman-teman Wrap Up lakukan. Oh, iya, kalau gua sih selalu mikirnya gini, kayak misalnya gue punya followers 5.000 gitu misalnya ya. Nah, gue selalu mikir kalau bikin konten itu gue bukan bikin untuk orang 5.000 yang nge-follow gue gitu. Jadi gue selalu mikir, oke, kalau ada orang awam tiba-tiba nonton atau misalnya ngelihat konten gue, itu gimana caranya biar mereka bisa relate, atau mereka bisa terinspirasi, atau mereka bisa terentertain, mereka bisa terhibur gitu kan. Nah itu jadinya gue selalu mikir kayak gitu biar memang benar kita punya media sendiri, kita punya ibaratnya penonton setia gitu kan ya. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mikir gimana caranya bikin konten ada yang untuk penonton setia dan ada satu lagi yang memang untuk penonton-penonton yang mungkin baru tahu kita pada saat itu, mungkin ngelihat di explore, mungkin ngelihat di stories temennya, mungkin bisa ngelihat di konten lain gitu, mungkin ngelihat di interview gitu kan. Nah di situ tuh yang gue cari, yang gue bidik, oke gimana bikin konten yang tetap relate walaupun mereka nggak nge-follow kita atau mereka nggak tahu bahkan awam banget sama apa yang kita bikin, biasanya kayak gitu sih. One question, berarti pernyataan lo barusan adalah bagaimana membuat konten yang relevan dengan mereka ya. Tapi my question would be, menurut lo clickbait itu penting gak sih? Nah, gue nggak suka kata-kata clickbait. Kalau itu menurut gue, karena clickbait itu berarti lo ibaratnya mengiklankan sesuatu, ya kan? Abis itu nanti isinya bukan yang seperti itu, kayak di rickroll aja gitu kan jatuhnya. Jadi ibaratnya bikin down, bikin drop. Kalau gue selalu mikir adalah gimana caranya bikin sesuatu yang nomor 1 engaging, yang nomor 2 adalah provokatif. Bukan provokatif dalam arti ngebikin orang jadi mau ribut gitu, tapi provokatif in provoking the mind gitu. Gimana caranya kita bisa menghibur, ya kayak tadi bisa menghibur, bisa mengedukasi gitu. Yang penting adalah how to provoke the mind sampai kita bisa membuat sebuah konten yang akhirnya abis orang nonton ini, wah gue pengen ngeliat lagi atau gue pengen ngeklik lagi nah kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke provoking the mind, provoking emosi, provoking thought, atau kayak apa yang kita pikirkan gitu kan. Itu lebih penting kalau menurut gue dibandingin kayak cuman clickbait di mana ibaratnya gambar tete gitu, terus kayak oh ya udah langsung diklik gitu kan. It works gitu, emang itu it works, tapi pada saat yang sama kayak
pada akhirnya kita tetap harus stick to our value gitu, dimana kayak oke, nilai-nilai kita apa sih, dan kalau misalnya itu bisa ditranslate ke orang awam dan orang yang belum pernah ketemu kita gitu, kalau itu bisa memprovokasi otaknya, bisa memprovokasi emosinya gitu, it would go a long way kalau menurut gue gitu sih. Oke, alright, so we go beyond that ya. Jangan sampai sih loh kalau misalnya posting itu foto-foto, image-image yang maksudnya objectify, you know, women itu yang akhirnya jadinya ya shame on you media. Gue nggak pingin sih sampai sekarang mengucapkan kata itu, jangan sampai sih, karena banyak sekali yang akhirnya kita tahu ada hashtag shame on you media ya, karena adanya hal-hal yang sangat bukan provokatif tapi lebih kepada itu tadi manipulatif, ya kan, manipulatif. Karena penting sih menurut gue engagement, terus kemudian provokatif, dan gue tahu sendiri juga si Panji juga pernah menggunakan kata itu provokatif. Iya benar, gue selalu mikirnya tuh ke situ dulu, soalnya gue suka nonton kan di TV. Iya kan, terus kayak pada saat itu juga gue kepikiran kayak iya bener, yang kita bikin atau yang kita bikin tuh selalu bukannya clickbait yang gue bikin, tapi adalah gimana caranya biar lo beneran bisa nyolek gitu, kayak orang jadi noleh aja gitu, oh dia ada apaan sih, nah kayak gitu. It's better than that, daripada cuman bikin ya udah clickbait yang nggak jelas aja sih. Nice. Ibaratnya kalau misalnya kayak yang Willy lakukan adalah mungkin kalau lo pernah lihat iklan Thailand tuh, ya kan, asuransi itu touching the emotions. Wah, mereka terbaik sih. Itu relate banget. Nah itu hopefully ya lo akan bisa terus melakukan hal-hal itu ya, konten-konten yang menginformasi, yang menghibur, sekaligus memberikan informasi yang relevan dan aktual, dan juga mengkritisasi ya, mengkritisisasi sehingga nggak pernah akhirnya sampai kelontar dari mulut gue adalah shame on you Willy Winarko. Gue gak pingin sih ngomong kayak gitu. Percaya sama gue, lu gak mau party teman lu. Percaya sama gue, lu gak mau. Enggak deh, jangan deh, jauh-jauh deh. Well, tadi kan kita udah ngomongin the rap up, kita udah ngomongin the rap, tapi gue kenal lu dari pertama adalah lu sebagai seorang rapper, lu sebagai seorang musisi, dan tadi di awal pembicaraan kita lu sudah sounding bahwa lu sedang dalam proses mengerjakan album. Yes. Ini album solo Willy Winarko kah? Yep. Yes. Ini yang gue tunggu-tunggu, kayak ibaratnya kalau tahun kemarin tuh latihan gitu, kita bikin konten tuh latihan aja gitu, kayak gimana caranya biar lirik gue bisa bikin lirik lebih enak dan mungkin ya di sinilah dimana kayak this is where I prove myself gitu, kayak di sini gue pengen nunjukin bahwa ya ini gue juga I do this, like kayak gue bikin lagu gitu pada akhirnya. Dan as a rapper, bukan cuman sebagai content creator atau penyiar gitu yang mungkin orang tahu, tapi kayak pada saat yang sama ya gue tetap bikin musik, gue tetap aktif lah gitu jatuhnya. Kasih bocoran ke kita kapan album Willy Winarko ini akan segera beredar? Maret. Wih, that's so sweet sekali. Wow. Ya, gue pokoknya Maret album gue keluar, padahal jadi aja belum, tapi gue udah taruh di sini biar kayak kenapa Maret? Lo harus selesain tuh. Kenapa Maret? Bilang waktu itu di Hip Hop Hore gitu. Kenapa Maret Willy? Gue ulang tahun Maret, jadi kayak lumayan. Oke. Itu hadiah ulang tahun untuk diri gue sendiri. Nice. Kapan ulang tahun lo, Will? 9 Maret. Nice. Jadi di hari itu diharapkan album lo akan rilis ya? Mungkin nggak juga sih, tapi kayak di bulan Maret lah jatuhnya. Oke. Dan ada single baru bulan Februari nanti. Nice. Bocoran dong judulnya? Sejujurnya belum ada judulnya, kayak ini lucu sih, karena cara gue nulis memang kayak ya udah ya gue bikin terus ya udah jadi mixing, nah terus baru nanti setelah udah selesai judulnya apa ya, baru kayak gitu jatuh. Wow, oke. So hopefully kayak di awal Februari nanti kita bakal tahu. Amin Will. Album juga belum ada bocoran judulnya albumnya apa? Belum ada sama sekali, karena ya itu tadi kan kita we go as we go along lah gitu jatuhnya. Tapi gue bisa bilang bahwa nilai-nilai yang pengen gue bawa di sini adalah gue pengen melihat sesuatu dari dua sisi gitu. Jadi sama kenapa gue nge-rap, sama kenapa gue bikin rap up itu karena dari sebuah pemberitaan, dari sesuatu yang terjadi pasti ada dua sisinya gitu kan, gak cuma dari satu pandangan kita aja. Dan gue pengen memperlihatkan kayak ada dua sudut pandang dalam sesuatu yang
akan terjadi kayak gitu sih. Wow, menarik. Jadi teman-teman, jika pada bulan Maret udah mau mendekati akhir Maret, Willy belum mengeluarkan tanda-tanda kisi-kisi mengeluarkan album, tolong teror dia di DM teman-teman. Enggak gini aja, nggak usah teror DM, pakai hashtag aja shame on you Willy Winarko. Iya, benar. Pokoknya Maret itu udah harus jadi Maret. Gitu. Amin, Will. Mudah-mudahan apapun yang lo kerjakan dikasih kelancaran, terutama album yang lagi lo kerjain. Gue nggak sabar pengen denger album seorang Willy Winarko. Asli gue penasaran. Gue cheers dulu, angkat gelas dulu. Ini buat Willy Winarko. Untuk Willy. Yo, ya, sukses, mudah-mudahan lancar semuanya, Will. Sukses terus hip hop, hore. Willy Winarko, terima kasih banget. Lancar-lancar buat Wrap Up Is a Rap sama albumnya. Mudah-mudahan begitu album lo rilis kita bisa ngobrol lagi ya kok. Kita bisa kulik albumnya. Amin. Ini ada fisik atau digital? Bakal ada digital, tapi kalau fisik gue masih belum tahu. Tapi masih digital udah ada. Tapi sebelum gue kemarin ngelihat video klip Rumah itu, gue nangis loh, asli loh. Gila loh, gue nggak pernah loh kayak ibaratnya kalau gue biasanya dengerin liriknya Tuan 13 tuh kayak ampun gitu. Kalau ini beneran kayak aduh. Menarik sih karena gue buka sedikit ya. Karena dia sebenarnya nggak pede tuh keluarin lagu kayak gitu. Gitu. Gue bilang, lo nggak usah pikirin reaksi orang-orang, lo pikirin reaksi istri lo waktu dengerin lagu ini. Gue gituin. Itu gitu. bener. Saya pikirin reaksi Willy Winarko soalnya. Enggak peduli, lo mesti pikirinnya reaksi Putri gitu. Kan Will, gara-gara lu dia marah nih tuh. Jadi kencang gue jadi diomelin lagi. Maaf ya bang. Tapi Harold, thank you banget. Respect. Thank you so much ya Will. Sukses terus man. Sampai ketemu lagi. Ditunggu albumnya. Bye. Bye. Amin. Tuh. Tapi dia aktif banget kok. Ya iya. Aktif, produktif banget. Enggak, menurut gue dia adalah salah satu orang yang mungkin yang sangat kreatif sih. Yap. Sangat kreatif karena hip hop ini kan ya membutuhkan orang-orang yang kreatif ya. Itu yang bisa nulis, tapi nggak banyak yang bisa nulis menceritakan kehidupan diri dia sendiri. Mengkombinasikan berita. Ibaratnya kan dia kayak jadi news anchor, pembawa berita, reporter, ya kan? Tapi dia kemas dengan cara yang menarik, yang akhirnya bisa menarik massa di luar hip hop. Yoi. Ada satu fun fact yang menarik harus kalian tahu teman-teman. Lu pernah ketemu Willy Winarko nggak sih kayak berdua gitu? Yang secara deep talk itu belum pernah, tapi pernah ketemu. Dia tiba-tiba ke rumah gue, mau rekaman gitu. Terus dia turunin tasnya, bunyi tasnya gini kok. Bob, itu isinya apa? Ternyata isinya sound card, mic, terus ada laptop, ada headphone. Jadi dia itu studio berjalan tuh enggak? Jadi begitu dia ada free time dia akan produksi. Nice. Itu Willy Winarko. Itu kenapa kayak gue pertama kali lihat dia kayak wah ini orang gila sih. Dia maksudnya pulang siaran, kalau nunggu jam siaran berikutnya dia nyari apa tempat sendiri buat produksi musik kayak wah emang Willy sudah. Nice. Itu kenapa dia bisa sebesar ini sih. Nice. Alright. Well ya mudah-mudahan apapun project yang lo lakuin Willy it's going to be bringing a lot of impact. Yes. Untuk orang-orang yang mendengarkan ya. Gitu. Dan balik lagi tuh dia sampai ngomong kayak gitu, efeknya Rumah sampai nangis. Aduh, udah dong ini kan hip hop hore. Nanti ya udah nggak selipan aja. Nanti aja ngomelnya. Gue middle name gue itu adalah ngomel. Yang gitu ngomel, berarti namanya yang ngomelku. Kalau orang nggak ngelihat gue nggak ngomel itu aneh gitu. Kalau gue skut, pokoknya kalau nggak ngomel naik meja gitu aja ya. Kalau nggak ngomel kan naik meja biasanya. Fuck. Udah jarang saya naik meja. Kalau nggak ada acara kita ya. Buang mic. Naik speakernya jatuh. Ya teman-teman, tadi Willy Winarko dengan The Wrap Up dan It's a Rap, dan dia akan merilis album di bulan Maret. Mudah-mudahan dilancarkan dan kita bisa segera menikmati album dari Willy Winarko. Right. Terima kasih telah menyaksikan What's Poppin' di Hip Hop Hore. Jangan lupa subscribe, komen ke kita siapa lagi yang harus dibahas. Gue punya request sih minggu depan siapa. Ya lo lihat aja, mudah-mudahan request gue tersampaikan. Jakarta apa luar Jakarta? Jakarta. Wah keren. Dan bukan rapper, R&B singer. Oh nice. Wah gue setuju. Ngeng.
Ya. Boleh. ya. Sampai bertemu di WhatsApp episode berikutnya teman-teman. Alright. Saya selalu jangan lupa jaga protokol kesehatan. Dan selalu tonton Hipopore. Jelas. Subscribe kalau belum. Aduh kalau belum ngapain aja lu dari kemarin. Karena teman-teman media hip hop mungkin banyak, tapi yang paling keren nih kita teman-teman. Iya, tapi jangan spam. Yes. Sampai bertemu. Bye. God bless. Peace out.